Satu persatu kader Partai Nasdem di Bali mengundurkan diri setelah Niluh Jelantik. Kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika. Di Semarang, Jawa Tengah juga dua kader Partai Nasdem menyatakan mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, gelombang hijrah kader-kader Partai Nasdem keluar dari Nasdem pasca partai ini mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Sebelumnya, politikus atau pengurus Partai Nasdem dari Bali, Niluh Jelantik, dan juga dari Kalimantan Barat sudah lebih dulu mengawali keluar mohon pamit dari Partai Nasdem. Terbaru adalah dari Bali juga. Ini saya baca beritanya ya, ini yang paling baru hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Setelah Niluh Jelantik, tokoh Puri Anom Tabanan mundur dari Nasdem. Satu persatu kader Partai Nasdem di Bali mengundurkan diri setelah Niluh Jelantik. Kali ini giliran anak Agung Ngurah Panji Astika yang memutuskan hengkang dari Partai Besutan Surya Paloh itu. Panji Astika yang dikenal sebagai tokoh Puri Anom Tabanan mundur sehari setelah Anies Baswedan dideklarasikan sebagai calon presiden 2024. Hari Selasa kemarin ya. Ya sudah resmi, saya sudah kirim surat pengunduran diri ke DPW, kata Panji Astika di Rabu, dikutip oleh Detik Bali. Untuk diketahui, Panji Astika tadinya menduduki posisi Wakil Ketua Bidang Hubungan Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Panji Astika mengakui perbedaan pilihan politik pasca deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menjadi alasan pengunduran dirinya. Sudah tidak cocok, daripada nanti di dalam tidak cocok, lebih baik saya keluar, kata pria yang juga mantan calon bupati Tabanan ini. Keren ya, mantan calon bupati pasti punya masa yang signifikan. Yaitu saya kira konsekuensi politik yang harus diemban, yang harus diambil oleh Partai Nasdem setelah melakukan keputusan yang maha penting menurut saya, maha berani dengan mencalonkan Anies Baswedan. Semua keputusan dan kebijakan politik pasti ada resikonya. Harus mempertimbangkan sebelum membuat keputusan itu. Resikonya masih plus minusnya harus ditimbang betul, ditakar betul itu. Masih banyak madorotnya atau banyak manfaatnya, kan mestinya begitu. Kalau ditimbang-timbang kok masih banyak madorotnya, masih manfaatnya lebih kecil, ya harusnya jangan diambil. Kalau di Banyumas ada istilah, jangan sampai terjadi goleti uceng kelangan delek gitu ya. Jangan sampai hanya gara-gara mencari ikan kecil, tetapi yang besar malah lepas gitu loh. Kurang lebihnya begitu. Oke, saya lanjutkan. Menurutnya, pilihannya itu mundur telah dipahami koleganya di kepengurusan Nasdem Bali. Mereka memahami pilihan saya dan itu menghormatinya. Saya bilang karena kemarin saya masuk baik-baik, ya saya keluarnya juga baik-baik. Baguslah Pak Panji Astika, salut. Harus begitu, jantan. Soal kemungkinan terjun lagi ke partai politik, ia mengaku masih melihat perkembangan dan situasi. Tujuan saya berpolitik kan untuk mengabdi ke masyarakat. Kalau di politik belum ada yang pas, ya saya bilang mengabdi di bidang sosial, budaya, dan kemasyarakatan. Betul. Jadi mengabdi kepada bangsa dan negara kan tidak harus melalui jalur partai politik. Masih banyak jalur bidang-bidang lain yang bisa kita kerjakan bagaimana untuk bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Termasuk hari ini sebenarnya perlu dibutuhkan banyak sekali relawan yang untuk
ikut memberikan sumbangsih kepada bangsa dan negara, bagaimana mengglorifikasi rasa cinta tanah air, persatuan, rasa toleransi, Bhinneka Tunggal Ika itu kita masih butuh banyak orang sebenarnya. Karena kelompok yang menghembuskan sebaliknya, kelompok yang menghembuskan kebencian kepada NKRI, kepada Bhinneka Tunggal Ika, kepada toleransi beragama juga semakin masif. Maka anak-anak bangsa yang punya tanggung jawab sosial, punya rasa bela negara tinggi untuk menghembuskan, menyuarakan pentingnya cinta tanah air ini juga mestinya semakin banyak. Dan itu adalah ladang pahala buat kita semuanya. Ladang untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Tidak harus pakai partai politik. Ya, partai politik tentu saja adalah sebuah keharusan karena itu adalah mekanisme organisasi untuk menyusun kekuasaan, untuk bagaimana berperan aktif di dalam pos-pos kekuasaan di negara ini. Memang jalurnya partai politik hari ini. Oke, itu ya. Jadi dari Bali yang sudah mundur, tokoh-tokoh penting sudah 2 berarti. Ini yang terakhir ini tadi Pak Agung Ngurah Panji Astika dan sebelumnya adalah Niluh Jelantik. Kemudian terbaru saya juga membaca beritanya di Semarang, Jawa Tengah juga 2 kader Partai Nasdem menyatakan mundur pasca pencalonan Anies ini. Ini saya baca beritanya ya. Solopos Group ini ya, solopos.com Semarang. Keputusan Partai Nasional Demokrat yang memilih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 rupanya mendapat respon kurang positif dari para kader partai itu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Hal ini dibuktikan dengan mundurnya 2 kader Partai Nasdem di Semarang yang memilih mundur dari kepengurusan partai sehari pasca pengumuman Anies sebagai capres. Salah satu kader yang mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Nasdem Kota Semarang adalah Safik Bahlevi Pontoh. Pria yang menjabat sebagai Ketua DPD Garda Pemuda Nasdem Kota Semarang ini mengaku mengundurkan diri dari kepengurusan DPD Partai Nasdem Kota Semarang karena merasa sudah tidak sejalan dengan kebijakan partai. Ya benar, saya sudah mengundurkan diri dan sudah disusul kader lainnya, kata Safik hari Selasa kemarin dikutip oleh semarangpost.com. Tidak lagi sesuai hati nurani, lebih baik mengundurkan diri. Hidup harus punya prinsip daripada berlama-lama, nantinya akan menimbulkan kekecewaan dan polemik internal, maka saya izin pamit. Tegas pria yang juga menjabat wakil sekretaris DPD Nasdem Kota Semarang. Safik menyebut langkahnya itu juga turut diikuti oleh Hanindityo Narendro. Hanindityo Narendro atau yang karib disapa Adit, Sekretaris DPC Nasdem Banyumanik dan Sekretaris Garda Pemuda Nasdem DPD Kota Semarang. Adit membenarkan dirinya telah mengajukan keluar dari Nasdem. Sementara itu, Ketua Bidang Media Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW Nasdem Jawa Tengah Ono Sarwono mengaku belum menerima kabar pengunduran diri kader partai seperti yang tersiar itu. Secara pribadi tidak ada kabar yang saya dengar maupun surat yang saya baca terkait pengunduran kader kami di Jateng Tegas Ono. Oke, itu ya gelombang pengunduran diri kader-kader Partai Nasdem terus bergulir, terus terjadi sehari pasca Surya Paloh mengumumkan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Sekali lagi itu adalah resiko dan konsekuensi politik yang harus diemban, yang harus diambil, dan saya kira seluruh pimpinan parpol pasti tahu akan hal tersebut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, Al-Qamat.